Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pengurus Masjid At-Thaibah yang dirahmati Allah, dan juga para jamaah dan mobil khusus pembawa acara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari atau kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Artinya insyaallah tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan yang insyaallah tidak sampai, mungkin sekitar tidak sampai 4 minggu ya, kita insyaallah akan masuk bulan Ramadan. Semoga Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan, dan ketika sampai Ramadan semoga Allah berikan kita kesehatan, sehat walafiat, sehingga dapat melaksanakan puasa dan juga qiyamul lail di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita fiqh sunnah mengenai bab puasa, yaitu hari ini kita akan membahas hal-hal yang dibolehkan dan yang membatalkan puasa. Mana yang dibolehkan dan mana yang membatalkan. Hal-hal yang dibolehkan dan hal-hal yang membatalkan puasa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Puasa itu adalah menahan dari 3. Kata Nabi SAW, yada'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Ada 3 hal yang ditahan karena Allah Azza wa Jalla dalam berpuasa. Yang pertama adalah makan. Yang kedua adalah minum. Yang ketiga adalah syahwat. Syahwat mafhum ya. Faham ya? Syahwat yang besar yang sampai menyebabkan keluarnya cairan. Dalam Al-Quran disebutkan, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Malam Ramadan silahkan kalian melepas syahwat dengan istri kalian. Malam berarti boleh, siang tidak boleh. Kemudian juga Al-Quran mengatakan wa kulu washrabu, makan dan minum, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minum malam hari boleh sampai waktu fajar masuk. Berarti ada 3 inti dari puasa itu, menahan 3. Dari 3 ini nanti muncul perkara-perkara yang dikaitkan kepada 3 ini. Masuk syahwat atau tidak, masuk makan atau tidak, masuk minum atau tidak. Faham? Maka kita ambil dulu 3 pembatal utama atau 3 hal yang harus kita jaga saat puasa yang bisa membatalkan, yaitu pertama adalah makan, minum, syahwat. Sekali lagi, makan, minum, syahwat. Minum. Bismillah. Ini minum namanya. Kalau kumur-kumur berwudu ada yang masuk, namanya minum enggak itu? Kan kumur-kumur ada yang masuk, minum enggak namanya? Nah, makanya nanti kita bahas. Jadi iya, modus yang kita bahas itu sebenarnya yang ini minum atau bukan gitu kan, ini makan atau bukan, ini syahwat atau bukan. Kalau syahwat beneran semua ngerti, kalau makan beneran semua mengerti.
Kalau minum sesungguhnya semua mengerti. Sekarang yang abu-abu ini yang kita akan bahas. Bismillah. Jadi yang pertama, yang dibolehkan. Yang dibolehkan itu di dalam bulan puasa adalah menyiram bagian kepala atau menyelupkan kepala karena alasan panas atau haus. Menyiram karena panas atau haus. Nyiram kepala minum bukan? Bukan, tapi kenapa dibahas? Masuk dibolehkan. Kenapa dibahas? Karena berpotensi proses minum. Betul? Makanya dibahas. Karena berpotensi ada sambil menyelam tenggelam. Sambil menyelam minum air. Ada potensi itu, maka dibahas. Yang pertama, menyelam. Menyelam hanya untuk mendinginkan, bukan antum menyelam seperti penyelam di laut. Itu berbahaya, itu bisa batal. Karena sulit sekali orang berenang menghindari masuknya air baik lewat hidung ataupun tenggorokan. Ini sulit. Makanya berenang ini hukumnya tidak haram, tapi sebaiknya dijauhkan. Karena sulit sekali seorang berpuasa menahan masuknya air saat berenang aktif gitu ya. Apalagi berenang tidak pakai peralatan. Berenang kampung tuh bahaya itu. Bisa masuk air ke dalam tempat-tempat masuknya makanan dan minuman. Kembali lagi mengenai menenggelamkan muka atau membasahi muka bagian kepala karena panas atau haus, itu dibolehkan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbu ala ra'sihi al-ma'a wa huwa sha'imun minal 'atashi aw minal harri. Dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Bakar bin Abdurrahman, beliau berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiram kepala beliau, termasuk wajah ya, kepala termasuk wajah, sewaktu beliau berpuasa disebabkan haus atau kepanasan. Sudah, berarti boleh kalau orang kepanasan membasahi bagian kepalanya. Nah, terus yang kedua yang dibolehkan adalah menggunakan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, atau istilah kita apa kalau wudu, madmadah dan istinsyaq. Menghirup air lewat hidung dan juga berkumur-kumur itu boleh. Baik dalam wudu atau di luar wudu, itu tidak membatalkan. Nah, siapa yang pernah masih kecil pura-pura kumur-kumur sambil nelen ya? Ya, masih kecil kan tadi kemarin tidak wajib ya. Jadi kenapa kumur-kumur dibahas? Karena memang berpotensi tadi bisa menyebabkan terjadinya minum, sengaja atau tidak sengaja, itu nanti yang kita bahas. Jika dia melakukan kumur-kumur dan menghirup air dari hidung sengaja untuk menghilangkan dahaga walaupun sedikit, batal. Tujuannya apa tadi? Menghilangkan dahaga. Di situ poinnya, di situ. Bukan mendinginkan, menenangkan, tapi dia di sini nih kayaknya kering. Kalau kering dikasih sedikit 2-3 tetes enak juga itu. Ya. Namanya kering di sini. Enak juga, Pak. Kalau memang lagi lari air habis sisa segini, itu nikmat juga kalau lagi saking hausnya. Nah, yang seperti itu tujuannya membatalkan. Tetapi air-air sisa dari wudu kita atau kumur-kumur kita setelah makan, kumur-kumur, sikat gigi kumur-kumur, sisa yang masuk yang tidak bisa ditahan, otomatis jatuh.
tentunya masuk lewat tenggorokan, maka hal itu tidak membatalkan atau boleh. Baik, itu masalah kumur-kumur dan juga hidung. Ya, jadi kumur-kumur dan hidung ini dua hal yang harus diperhatikan. Hidung dan mulut. Hidung dan mulut. Kalau telinga dan mata pembahasannya tidak begitu rumit. Ya, tapi hidung dan mulut yang rumit. Berarti berdasarkan kumur-kumur ini dan memasukkan air ke hidung, ya, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza stanshatta fa abligh illa an takuna shaima. Jika kalian memasukkan air ke dalam hidung atau istinsyak, maka masukkan sedalam-dalamnya, hirup sedalam-dalamnya, kecuali dalam keadaan berpuasa. Jangan hirup terlalu dalam, khawatir masuk ke dalam tenggorokan. Artinya ada pembolehan di sini, kecuali dalam puasa jangan terlalu dalam. Berdasarkan ini, memasukkan cairan ke hidung untuk obat pernafasan, tetesan, ya, masuk ke hidung sampai jatuh ke dalam, hukumnya batal puasanya. Obat hidung untuk pernapasan yang cair yang dimasukkan, maka dia batal hukum puasanya. Karena di sini hukumnya boleh memasukkan tapi jangan terlalu dalam. Sedangkan obat untuk pernapasan itu dibutuhkan dalam. Dia harus masuk bahkan sampai jatuh ke tenggorokan, biasanya berpengaruh ditelan ke sini untuk terjadi apa tadi? Pelonggaran pernapasan. Maka obat hidung hukumnya membatalkan. Yang juga berdasarkan ini tadi kumur-kumur. Masih hidung ya. Masukkan air ke dalam hidung, batal atau tidak? Tidak batal kalau secukupnya. Memasukkan obat hidung, batal karena pasti obat hidung masuk ke dalam. Sekarang memasukkan apa namanya? Yaitu PCR, swab antigen. Swab antigen batal atau tidak? Fatwanya tidak batal. Karena pertama dia hanya sampai sini nih. Ini mata kita nih sampai sini. Ya. Sedangkan kalau kita air masuk tuh agak ke atas lagi, agak ke atas ini. Ini sampai sini. Antigen itu sejajar mata. Kurang lebih begitu yang Anda tahu, dan fatwanya itu tidak membatalkan. Swab ya, tidak membatalkan. Dah ada lagi yang dari hidung. Menyium minyak wangi, batal atau tidak? Mencium bukan memasukkan air. Cium aja. Enggak, itu enggak. Yang prosesnya udara tidak membatalkan. Udara yang membatalkan apa? Rokok. Itu baru batal. Masakan, aroma masakan? Enggak. Masakan, asap tukang sate enggak. Betul. Asap yang difatwakan haram, rokok. Kan cuman asap sama kayak tukang sate. Fatwanya udah batal. Ini alert, misalkan nih lagi flu, terus nggak apa-apa. Yang namanya wangi tidak membatalkan. Kan tadi prinsipnya makan minum. Beda dengan cairan. Yang cair baru dia membatalkan. Paham? Asap membatalkan? Cuman satu yang membatalkan asap, yaitu asap. Ya. Kalau asap sampah nggak apa-apa. Asap mobil nggak apa-apa. Baik. Asap rokok karena ada proses penghisapan. Terus dia juga sampai ke paru-paru ya. Yang lain juga sampai paru-paru juga ya. Tapi asap rokok itu udah fatwanya haram. Jamak rokok maksudnya? Hah? Enggak, yang pelaku. Ya. Makanya memang pelakunya.
penghisap asli rokoknya. Jadi maksudnya asap rokok itu adalah membatalkan bagi pelakunya. Bahaya kalau yang lainnya itu batal juga. Baik, itu masalah hidung. Udah selesai, sepertinya hidung tidak ada lagi. Sekarang masalah mulut. Apa tadi? Yang masuk lewat mulut. Kumur-kumur, boleh atau tidak? Boleh. Sikat gigi? Boleh. Siwak? Siwak itu yang pakai kayu itu, kayu siwak. Boleh, boleh. Kemudian ada yang agak sedikit perlu dijelaskan, yaitu cicipi makanan. Ya, ibu-ibu di rumah cicipi makanan. Cicipi makanan hukumnya boleh atau tidak? Boleh selama apa? Bukan. Selama tidak masuk ke dalam tenggorokan. Cicipi hanya di seputar lidah, dikeluarkan kembali. Maka mencicipi makanan hukumnya boleh berdasarkan hadis ini. Berdasarkan hadis ini bahwa tadi kumur-kumur itu boleh. Kenapa? Karena dia memasukkan air dalam bagian rongga mulut, bukan rongga tenggorokan. Jadi sesuatu yang masih beredar di dalam rongga mulut maka dianggap boleh. Sesuatu yang masih beredar di bagian hidung sebelah sini, belum tembus ke atas tadi seperti obat hidung, dianggap boleh. Sikat gigi dan pakai pasta? Boleh. Sikat gigi pakai pasta boleh. Tidak pakai pasta, mudah-mudahan bisa beli pasta. Boleh juga. Jadi tidak membatalkan. Iya. Kumur-kumur pakai yang berasa, insya Allah boleh dengan syarat tadi tidak jatuh ke bagian tenggorokan. Yang ikut huruf, yang ikut tahsin, ada huruf kha, ada huruf ghain, ada huruf ain. Siapa yang bisa huruf ain? Di situ kalau masuk ain, lewat ain batal. Yang nggak tahu di mana huruf ain, belajar tahsin dulu. Baik. Kemudian dari mulut juga ada yang namanya ludah. Nelan ludah batal atau tidak? Tidak, karena ludah bagian dari cairan dalam. Nah, jadi tidak apa-apa. Kalau antum haus, kumpulin aja ludah. Nah, kemudian itu masalah yang berkaitan dengan mulut dan hidung. Anda kira untuk mulut dan hidung sudah selesai. Sekarang masalah syahwat. Masalah syahwat. Yang pertama mencium istri. Kalau mencium anak nggak apa-apa. Mencium istri bagi yang tua dan yang muda sama saja. Nggak ada bedanya. Selama ada syahwatnya, hukumnya tidak membatalkan sampai, mohon maaf, keluar air yang menyebabkan terjadinya lahir, air mani. Selama belum keluar tidak batal, cuman puasanya nilainya nilainya berkurang. Ya, itu saja, nilainya berkurang tetapi tidak membatalkan. Gitu ya, mencium istri, kemudian memeluk istri, mubasyarah itu namanya muqaddimah. Atau muqaddimah, memeluk, kegiatan-kegiatan atau menggandeng dan segala macamnya yang bersentuhan badan dengan badan tapi tidak sampai mengeluarkan air, maka itu semuanya tidak membatalkan, tetapi jangan dilakukan. Ya. Karena hukumnya makruh. Tolong jangan dipotong. Hukumnya makruh. Dia tidak batal tapi makruh. Baik. Ada dalilnya. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaim. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasul mencium ketika beliau sedang puasa. Wa yubashir wa huwa shaim. Yubashir tadi itu, yubashir itu memeluk, mesra. Perbuatan mesra kepada istri, dan Rasul saat itu sedang berpuasa. Wa kana amlakukum liirbihi. Tapi Nabi SAW itu, kata Aisyah, paling hebat menjaga syahwatnya.
Ya antum ukur masing-masing lah. Kalau yang gampangan jangan main-main. Kalau yang jago menjaga syahwatnya, maka di sini ada pembolehan sebagaimana Aisyah berkata, Rasul paling kuat menjaga syahwatnya. Baik, selanjutnya ada hadis lain dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ada seorang sahabat yang datang tiba-tiba kepada Nabi, "Ya Rasulullah, celaka aku, celaka aku." Kemudian Nabi bertanya, "Kenapa?" Kemudian kata sahabat, "Ya Rasulullah, aku telah mencium istriku." Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tahukah engkau ketika engkau berkumur-kumur, adakah sisa air dalam mulutmu?" Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau berkumur-kumur ada sisa air dalam mulut kita." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu jugalah dalam masalah mencium. Mencium itu bukan memakan atau bukan meminum air. Seperti orang kumur-kumur yang ada percikan sisa-sisa air di dalam mulut yang dimaafkan. Mencium masih masuk dimaafkan. Baik. Itu masalah syahwat. Yang kedua, jadi mencium hukumnya apa? Boleh. Memeluk atau apa boleh. Yang penting tidak sampai keluar. Melihat misalnya, selama tidak sampai keluar itu tidak membatalkan. Nah, apabila keluar, maka ada dua kalau keluar. Pertama, mimpi basah tidak batal. Syahwat disebabkan mimpi basah tidak, sebab mimpi batal atau tidak? Tidak. Yang kedua adalah syahwat yang keluar dengan sengaja. Kalau mimpi tidak sengaja, ya, mimpi tidak sengaja. Kalau yang satu lagi yang sengaja dengan berbagai macam cara, itu semua membatalkan. Apapun caranya. Bisa difahami. Sekarang ada bab khusus masalah mengeluarkan syahwat. Apabila dia mengeluarkan syahwat karena sebab apapun, ya, apapun sebabnya, sengaja keluar syahwat, selama syahwat itu keluar bukan karena berhubungan suami istri, berhubungan pertemuan dua khitan, maka hukumnya dia cukup qadha. Hukumnya apa? Cukup qadha. Tetapi jika syahwat itu keluar disebabkan pertemuan dua khitan, maka hukumnya qadha dan denda. Ngerti dua khitan? Ya nggak usah dijelasin. Artinya dia harus qadha, hari itu diganti nanti satu hari ditambah denda. Yang bayar denda menurut Al-Imam An-Nawawi dalam mazhab Syafi'i yang kuat insyaallah adalah yang bayar denda yang laki, yang perempuan enggak. Ya memang begitu. Yang bayar denda yang laki. Baik. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ceritanya begini. Ada laki-laki datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, celaka saya, celaka saya." "Kenapa engkau?" Rasul sedang di majlis bersama sahabat. Dia datang tiba-tiba mengatakan, "Saya celaka, saya celaka." "Kenapa engkau?" Kemudian kata sahabat tersebut, "Ya Rasulullah, saya telah menggauli istri saya siang ini nih di Ramadan." Laporan. Ini mukmin tuh begini. Perbedaan mukmin, bener ini ya, ini bener. Kalau antum lihat sejarah Nabi, sahabat, perbedaan sahabat dengan kita. Mereka kalau berdosa ngelapor. Kalau kita kalau berdosa ngumpet-ngumpet. Mereka betul. Ada yang zina melapor kepada Nabi. Laki-laki satu perempuan. Perempuan namanya Ghamidiyah, laki-laki namanya Ma'iz. Berzina melapor, minum khamar melapor. Ini satu berhubungan dengan istrinya halal di malam hari, siang tidak halal. Dia melapor kepada Nabi. "Kenapa engkau?" "Saya berhubungan dengan istri saya." "Baik," kata Rasulullah SAW. "Baik, kalau begitu kena denda. Berhubungan pertemuan dua khitan. Kalau tidak sampai pertemuan dua khitan tidak kena denda."
Ya. Baik. Kemudian kata Nabi, baik, engkau kena denda. Denda yang pertama berurut ya. Denda pertama membebaskan budak. Gak punya duit. Lewat. Gak punya duit. Yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut. Ya kan? Itu udah pasti berat lah. 1 hari aja berat, 2 bulan berturut-turut. Apalagi berat lagi itu. Ya, itu sangat berat. Makanya dia juga tidak sanggup. Nggak sanggup ya Rasulullah. Untung ada orang ini bertanya kepada Rasulullah SAW. Hadis ini masyhur, terkenal nih untuk hukum yang berhubungan suami istri siang hari. Kemudian orang tersebut ini tidak disebut sahabatnya siapa. Sahabat itu ada 2. Ada sahabat yang apa namanya, kelas atas VVIP di Madinah, sering ngaji bersama Rasul. Ada sahabat yang pulang pergi. Ini yang pulang pergi nih. Yang pulang pergi itu biasanya nggak diketahui namanya. Ada-ada aja perbuatannya kalau yang pulang pergi nih. Nah, yang ini contohnya, Allahumma ighfir lahum radhiyallahu anhum jami'an. Allah meridai mereka semua. Kemudian beliau radhiyallahu anhu, sahabat ini tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Kata Nabi, baik, kalau gitu beri makan 60 orang miskin. Pulang kamu, semua orang di kampung kamu yang miskin 60 panggil, kasih makan. Terus kata beliau, ya Rasulullah, saya orang miskin. Saya itu miskin. Mau ngasih orang miskin yang mana lagi gitu. Ya udah. Nah, lihat rahmatnya Allah ya. Rahmat Allah yang Allah masukkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Apalagi nanti rahmat yang di akhirat, ampunan yang di akhirat. Ini masih di dunia. Kemudian kata Nabi, ya udah duduk dulu, tenang dulu. Nih para ustaz, tenang dulu, jangan langsung. Tenang dulu, jangan langsung dihukumi. Duduk, karena miskin. Ini pertanyaan Pak RT kemarin ya. Harusnya bayar fidyah, nggak punya. Ini miripnya orang ini nih. Kemudian dia duduk di situ, tiba-tiba ada orang yang memberikan kurma banyak, pakai nampan besar. Ada aja orang ngirim kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi terima, kemudian Nabi panggil, itu mana tadi? Yang tadi mana yang tadi? Kemudian dia angkat tangan, ya Rasulullah, saya di sini. Kemudian kata Nabi SAW, ini kurma saya sedekahkan untuk kamu, bayarlah tadi, denda tadi. Apa dendanya? Memberi makan 60 orang miskin. Ini jadi dalil boleh kita bantu orang miskin bayar denda atau bayar dia. Fidyah buat orang yang tidak mampu bisa dibayarkan. Gitu ya, dibantu oleh orang lain. Nah, Nabi membantu untuk bayar denda. Silakan ente pulang bayar ini ke orang-orang miskin di sana. Kemudian dia bilang, "Ya Rasulullah, tidak ada orang yang lebih miskin dari saya di kampung itu." Udah paling miskin ya kan, melanggar gitu ya. Jadi inilah hebatnya ini. Kalau orang Muslim yang dari luar Madinah tuh berani gitu. Kalau sahabat mana berani, ya berani. Kan malu ini sebenarnya, tapi berani. Udah paling miskin, melanggar, nggak punya apa-apa gitu ya. Kemudian dikasih oleh Nabi, bagi-bagikan ke orang miskin. Dia bilang, saya paling miskin. Berani ngomong gitu. Memang begitu. Kemudian kata Nabi ketawa kan. Nabi tertawa, kata Nabi SAW, berikan kepada keluargamu. Akhirnya dia pulang, melanggar, pulang dapat kurma. Nah, ini dalil bahwa yang berpuasa hubungan suami istri di siang-siang Ramadan harus bayar denda. Hati-hati ya, ini perlu untuk dikasih tahu kepada mantu-mantu, bapak-bapak sekalian yang punya mantu baru menikah, agar dikasih tahu. Baik, itu masalah syahwat. Udah ya, masalah syahwat sudah, minum makan sudah. Sekarang ada yang mirip minum makan, tapi bukan dari jalur kerongkongan. Kalau dari jalur kerongkongan tuh yang pakai selang itu udah pasti batal. Ya, dari hidung pakai selang udah pasti batal. Sekarang ada jalur-jalur yang bukan dari hidung dan kerongkongan, yaitu jalur kulit atau jalur pembuluh darah. Infus atau suntik atau vaksin. Jalur beda nih. Bagaimana hukumnya? Gampang saja. Para ulama di sini
dan kebanyakan ulama, insya Allah kalau yang namanya suntikan karena jalurnya bukan jalur inti, hidung dan mulut, satu itu bukan jalur inti. Yang kedua sifatnya tidak mengenyangkan dan tidak menghapus dahaga. Maka infus lewat pembuluh darah, walaupun isinya nutrisi, dia bikin kuat atau menambah tenaga, tapi dia tidak menghilangkan dahaga. Makanya orang sakit walaupun diinfus, dia masih lapar, masih haus. Dia harus minum dan dia harus makan. Makanya infus itu adalah suntik yang disuntikkan ke pembuluh darah intra, ya namanya intravena. Ke pembuluh darah dimasukkan, pembuluh darah vena. Maka ini walaupun yang dimasukkan obat atau yang dimaksudkan makanan, maka tidak membatalkan insya Allah. Ini yang kuat pendapatnya. Yang kedua, vaksin atau insulin. Insulin atau vaksin disuntikkan ke bagian kulit lapisan 2, lapisan bawah. Lapisan bawah. Kulit atas bawah. Jadi dia kulit saja, kemudian diserap oleh kulit, baru masuk ke dalam tubuh. Begitu juga yang tadi, infus ke pembuluh darah, kemudian diserap ke dalam tubuh. Nah, proses ini tidak membatalkan puasa. Sudah jelas ya? Dah. Tetes mata, mata bukan tempat makan atau minum. Ada orang makan pakai mata sih di Islam. Nggak ada, jadi tetes mata tidak apa-apa. Tetes mata tidak ada masalah. Apalagi? Ada yang bertanya? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, silakan, Mas. Ustaz, saya mau nanya, orang zaman dulu kenapa sih Ustaz kalau misalnya pakai kuping lah atau misalnya lagi di dalam berenang gitu terus kentut di dalam air itu termasuk batal lah, itu kenapa sih Ustaz orang zaman dulu bilang itu batal? Ya, terima kasih. Oke, langsung ya. Tadi sumber utama masuknya makanan atau minuman hidung dan mulut. Ada dua sumber kias namanya, analogi, bukan sumber utama, tapi ditarik dua sumber ini bisa menyebabkan masuknya air ke dalam atau makanan ke dalam perut, yaitu pertama telinga, yang kedua dubur. Telinga dan dubur ini dipakai dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i untuk kehati-hatian tidak boleh menggunakan atau tidak berenang sehingga masuk air dari dubur. Ini dalam mazhab Syafi'i saja. Ataupun jangan sampai berenang atau yang lainnya sampai memasukkan tetes telinga ke dalam telinga. Ini dalam mazhab Syafi'i. Tapi kebanyakan para ulama dua sumber masuk ini tidak dianggap. Faham ya? Sumber utamanya apa? Ya. Sumber tambahannya apa? Ya, yang dua telinga dan dubur dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i. Jadi gitu. Jadi nggak apa-apa lah insya Allah. Tapi ngapain antum buang angin di kamar di air? Makanya jangan berenang amannya, gitu ya. Wallahu a'lam. Mungkin masih bisa satu lagi. Korek kuping tidak apa-apa, maaf. Korek kuping tidak apa-apa dalam mazhab Syafi'i. Korek kuping tidak apa-apa sebab masih di luar. Nggak mungkin korek kuping ke dalam. Nah, tidak apa-apa. Anda sudah tanya fatwanya tidak apa-apa. Oke. Nah, Silakan Pak Boy. Masalah media sekarang ini kan kebanyakan rata-rata pakai duit. ya. Terus hitungannya bagaimana? Kayaknya. Fidyah itu setengah zakat fitrah. Zakat fitrah 3 liter, kalau fidyah 1,5 liter. Ya udah 1,5 liter, antum makan beras 10.000 berarti 15.000. Tadi kan duit. Emang duit atau Nanti Anda bahas lagi deh terakhir masalah fidyah. Bagaimana cara melakukan fidyah terbaik? Apakah dengan duit atau beras ataupun beli makanan nasi kotak yang kemarin? Nanti kita bahas lagi deh masalah fidyah di terakhir. Sekalian zakat fitrah ya. Insya Allah masih 3 lagi ya. Insya Allah nanti zakat fitrah, zakat mal, i'tikaf. Terakhir kita bahas i'tikaf. Wallahu a'lam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Jazakallah.